Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Pinkan Dwi Prameswari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Mengapa pendidikan agama Islam itu penting diajarkan di perguruan tinggi? Menurut saya, pendidikan agama Islam itu penting diajarkan di perguruan tinggi karena ketika kita berada di perguruan tinggi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan begitu, kita akan bisa saling menghargai keberagaman itu dengan sikap saling toleransi dan saling menghormati agar bisa hidup berdampingan untuk kedepannya. Ada beberapa landasan yang mendukung mengapa pendidikan agama Islam itu penting diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah landasan psikologis. Secara psikologis, manusia adalah makhluk teis dan membutuhkan Tuhan. Dapat dilihat ketika manusia itu sedang mendapatkan musibah. Mereka akan berdoa kepada Tuhan agar dihilangkan musibahnya, diringankan musibahnya, dan diberikan pertolongan. Dengan pendidikan agama Islam ini, diharapkan bisa menyadarkan mahasiswa bahwa mereka itu membutuhkan Tuhan. Dan pendidikan agama Islam juga dapat memberikan informasi yang benar tentang agama Islam. Yang kedua adalah landasan sosial budaya. Menurut sosial dan budaya, pada zaman dahulu, leluhur kita itu sudah melakukan upacara-upacara yang sakral yang berlandaskan agama, seperti pengajian dan tahlilan. Dengan adanya pendidikan agama Islam ini, diharapkan mahasiswa bisa melestarikan tradisi-tradisi tersebut agar tidak termakan oleh zaman. Yang ketiga adalah landasan historis. Secara historis, sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia. Dengan sekolah adalah model pendidikan yang diadopsi dari kolonial Belanda. Ketika Indonesia merdeka, sistem pendidikan kolonial menjadi milik Indonesia. Dengan begitu, para ulama mengusulkan untuk menambah pendidikan agama Islam di dalam kurikulum sekolah ataupun perguruan tinggi sehingga rasa keagamaan itu tidak akan luntur. Yang keempat adalah landasan yuridis. Secara yuridis, pendidikan agama Islam berpijak kepada Pancasila yang terutama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua metode pembelajaran, yaitu metode berbasis substansi materi dan metode berbasis proses. Metode berbasis substansi materi biasanya dosen menyuguhkan tentang materi-materi tentang agama Islam yang menyeluruh dan mendalam. Dalam prosesnya ini dilakukan 3 pendekatan, yaitu dengan membaca Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu disiplin, pelajari tentang syariat-syariat Islam. Sedangkan dalam berbasis proses, biasanya yang diutamakan adalah keterampilan mahasiswa itu sendiri dan proses apa yang sudah diperlihatkan selama berkuliah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kuliah umum MKWU tentang pentingnya wawasan Pancasila dalam meningkatkan daya saing bangsa oleh Bapak Yudi Latif. Menurut Bapak Yudi Latif, jika kita ingin maju sebagai bangsa yang baik, kita memerlukan 2 modal, yakni modal identitas nasional dan modal sosial. Modal identitas nasional meliputi 3 poin. Poin pertama, dibangun karena adanya kesadaran sejarah untuk menghargai jenius-jenius lokal, warisan bangsa dan sejarah bersama. Poin kedua, dibangun atas rasa kesamaan nilai publik. Ketiga, dibangun atas kebanggaan bersama sebagai bangsa. Selanjutnya adalah model sosial. Model sosial dibagi menjadi 3 poin juga, yaitu yang pertama adalah model konektivitas, di mana kita harus memperluas konektivitas kita, memperluas relasi kita, dan memperluas wawasan kita. Yang kedua, ada semangat inklusivitas atau kesamaan akses, di mana tidak ada pembeda antara orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dengan orang yang tidak memiliki jabatan.
Ketiga adalah perlu adanya ikatan bersama, yakni ikatan-ikatan moral yang dapat terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila disebut sebagai filsafat keseimbangan ataupun filsafat harmoni karena di setiap ruang publiknya terdapat 5 konteks. Konteks pertama, keberadaan manusia diberadakan oleh Yang Maha Ada, di mana manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Maka dari itu manusia perlu memancarkan rasa welas asih ya seperti yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan diharapkan dengan berketuhanan inilah manusia bisa memancarkan solidaritas untuk mempertahankan negara. Kedua, manusia bersama yang lain. Maksudnya manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah hidup konkret. Maksudnya manusia memerlukan ruang untuk hidup. Yang keempat, manusia dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang sebaiknya diselesaikan dengan permusyawarahan dan dilandasi dengan rasa cinta kasih. Yang kelima, manusia adalah makhluk rohani dan jasmani, di mana manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dari kekayaan, opportunity, privilege, yaitu distribusi terhadap aspek-aspek kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Mengapa Pancasila penting dalam meningkatkan daya saing bangsa? Karena jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak menerapkan 2 modal yang saya sebutkan tadi, yaitu modal identitas nasional dan modal sosial, maka energi nasional akan habis untuk berselisih dengan pihak yang lain. Dan keberagaman tidak akan menjadi berkah, melainkan menjadi kutukan. Maka dari itu kita harus menjadi warga global yang dapat mengembangkan solidaritas kemanusiaan. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.